Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yang Rahmi Rahmania Febrianti, dengan NPM 201002054. Yang kedua yaitu Aceng Febi dengan NPM 201002055. Yang ketiga yaitu Intan Nur Hikmah dengan NPM 201002056. Dan yang keempat yaitu Muhammad Cipta Amanda dengan NPM 201002057. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang garis-garis besar isi Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, sejarah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi pertama yaitu yang berkaitan dengan hukum yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Hukum merupakan salah satu isi pokok ajaran Al-Quran yang memuat aturan dan ketentuan yang mendasar dan lengkap untuk kehidupan manusia. Tujuannya yaitu untuk memberikan bimbingan bagi umat manusia agar kehidupannya adil, tentram, aman, sejahtera, dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita membahas mengenai pokok-pokok hukum, perlu kita ketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ayat muhkam, dan yang kedua yaitu ayat mutasyabbih. Ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, tersingkap secara jelas, sehingga menghindarkan keraguan dan pengertiannya dan menghilangkan adanya beberapa kemungkinan pemahaman. Lalu yang kedua yaitu ayat mutasyabbih. Ayat mutasyabbih adalah kebalikan dari ayat yang muhkam. Dengan kata lain, ayat mutasyabbih adalah ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang. Secara garis besar, Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum, yaitu yang pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yang kedua, hukum-hukum moral atau akhlak, dan yang ketiga yaitu hukum-hukum amaliyah. Yang pertama yaitu hukum-hukum i'tiqadiyah. Hukum-hukum i'tiqadiyah ini yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan qada serta qadar. Yang kedua yaitu mengenai hukum-hukum moral atau akhlak. Hukum-hukum moral atau akhlak ini yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang tercela yang menyebabkan kehinaan. Lalu kemudian yang terakhir yaitu hukum-hukum amaliyah. Hukum-hukum amaliyah yakni segala aturan hukum yang berhubungan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama manusia. Segi hukum inilah yang lazimnya disebut dengan fikih Al-Quran, dan itulah yang dicapai dan dikembangkan oleh usul fikih. Baik, saya Aceng Febi dengan NPM 201002055. Saya akan melanjutkan materi dari yang tadi ya, masih dalam hukum-hukum, yaitu ada hukum perkawinan, hukum ahli waris, hukum perjanjian, pidana, perang, dan internasional. Hukum perkawinan itu sendiri atau yang biasa disebut dengan hukum pernikahan diatur dalam Quran surah An-Nur ayat 32. Lalu ada hukum ahli waris
ia diatur dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Yang selanjutnya itu ada hukum perjanjian ya. Hukum perjanjian ini ya, atau yang biasa disebut dengan akad ya kalau di kita mah, diatur dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1. Nah, selain dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 ini, hukum perjanjian didukung, diatur oleh perundang-undangan, yaitu ada di pasal 1320 KUHP. Lalu ada hukum pidana dan hukum perang. Ini hukum pidana dan hukum perang ini saling berkaitan ya hukumnya, hukum di dalamnya. Lalu ada hukum internasional. Hukum internasional ini hukum-hukum yang mencakup antar negara gitu. Yang selanjutnya ada antusiasme Al-Quran terhadap paradigma hukum. Yang pertama itu Al-Quran menyebut dirinya menurut hukumnya memiliki banyak nama dan julukan. Lalu yang kedua, huruf dan ayat paling panjang adalah surat, hukum dan ayat surah Al-Baqarah. Yang ketiga itu di dalamnya kita bisa banyak menemukan tentang keadilan, baik itu dalam bertindak perilaku serta dalam berbicara. Yang keempat, dalam Al-Quran kita bisa menemukan ayat tentang perundang-undangan yang berisi perintah ataupun larangan serta masalah fikih lainnya. Nah, yang terakhir itu hampir di dalam surah yang panjang dan semua huruf Madinah selalu terdapat ayat-ayat hukum di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Intan Nur Hikmah, NPM 20-120-56 akan melanjutkan materi selanjutnya tentang kisah. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah orang-orang di masa lalu yang dimaksudkan sebagai pelajaran atau ibrah bagi umat Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 11. Al-Quran juga berisi kisah-kisah mengenai orang-orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kisah-kisah orang yang mendapatkan kejayaan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis kisah dalam Al-Quran. 1. Kisah para nabi. Contohnya kisah Nabi Muhammad SAW, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, dan kisah para nabi dan rasul lainnya. Yang kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Contohnya, kisah dua putra Nabi Adam, kisah Maryam, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu contohnya kisah dakwah, kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah Isra Miraj, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya yaitu faedah kisah-kisah dalam Al-Quran. 1. Menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hati umatnya atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. 3. Membenarkan para nabi yang terdahulu. Yang keempat, menampilkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Yang kelima, menyingkap kebohongan para ahli kitab dengan membeberkan keterangan yang semula mereka sembunyikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya Muhammad Cipta Mada Putra, NPM 201-002-057 mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang memberikan sinyal ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi untuk dikembangkan kelak demi kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Al-Quran menekankan pentingnya mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu diisyaratkan ketika ayat-ayat Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat yang bersifat ofensif tentang persoalan ilmu teknologi oleh penafsir disebut sebagai ayat al-kauniyah atau ayat al-ulum. Masih dalam konteks Al-Quran, dengan ilmu ini juga dapat dipahami dari banyaknya ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir, melihat, dan merefleksikan lingkungan. Al-Quran melalui ayat-ayatnya menyajikan banyak manifestasi dalam semesta, termasuk penciptaan manusia, proses penciptaan bumi dan langit, perputaran matahari dan bulan, dan lainnya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.